Respon time kami insya Allah Indonesia ini yang paling cepat 7 menit. 7 menit. 7 menit. Dari laporan warga sampai petugas datang. Petugas datang. Jadi Dinas Perhubungan ini juga salah satu kunci pokoknya, karena pada saat petugas pemadam kebakaran memerintahkan unit yang ada di pos A menuju titik kebakaran, Disub langsung melakukan intervensi terhadap traffic light misalnya. Jadi traffic light-nya diijukan semua. Kalau ditinggal mudik rumahnya minimal dalam waktu yang lama untuk kelistrikan, misalnya lampu ya. Lampu kalau sebaiknya dinyalakan yang urgent saja. Misalnya lampu teras saja misalnya cukup. Untuk alat-alat elektronik yang sering kejadian itu kipas angin misalnya. Kipas angin kalau ditinggal mudik jangan hanya diposisikan off. Kalau bisa kabelnya juga dicabut. Habis kita tinggal mudik masuk rumah kok baunya gas ya bocor. Yang pertama yang harus dilakukan harus dibuka semua jendela, pintu supaya gasnya keluar dengan udara. Kalau posisinya lampunya mati jangan dinyalakan. Kalau posisinya lampunya nyala jangan dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners kembali bersama saya Iksan Fauzi, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network. Kali ini kita akan berbincang dengan orang nomor 1 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Ini orang hari-hari ini orang yang paling sibuk ini di samping Dinas Perhubungan dan Satpol PP ya Pak ya. Kita akan berbincang bagaimana warga masyarakat yang mudik meninggalkan rumahnya mengantisipasi atau mencegah supaya rumah warga ini tidak terjadi kebakaran. Nanti kita akan ulas lebih panjang dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bapak Dedi Irianto. Betul Pak Nggih? Betul. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Iksan ya. Selamat datang di tempat kami. Pak Dedi, Surabaya ini kan kota besar ya, tapi penduduknya juga padat, pemukiman juga padat juga, dan potensi kebakaran juga tinggi. Lah, tapi sebelum ke situ Pak Dedi, mohon dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya peranan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Surabaya ini sebenarnya untuk masyarakat kota kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini memang salah satunya melakukan misi kelima dari pemerintah Kota Surabaya ya terkait ketertiban umum dan penanggulangan bencana. Jadi untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini fungsi-fungsi yang pertama yaitu mulai dari sisi pencegahan. Dari ada tiga kegiatan pokok. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan, di mana di kegiatan pencegahan ini kita melakukan mitigasi atau pengecekan proteksi kebakaran di gedung-gedung yang ada di seluruh kota. Selain melakukan mitigasi dan pengecekan sistem proteksi, kita juga melakukan sosialisasi mulai dari adik-adik kecil, mulai PAUD, dari dini ya, usia dini sampai dengan ke warga masyarakat. Kalau di perkampungan kita selain sosialisasi, setelah sosialisasi kita langsung simulasikan juga. Biasanya seperti itu. Langsung praktek. Langsung praktek. Jadi seolah-olah di kampung itu ada kebakaran, terus mereka yang suruh menghubungi 112, mereka hitung respon time kita berapa menit. Kemudian halangannya menuju titik itu apa saja, misalnya ada portal, ada gapura, atau parkir yang sembarangan dan sebagainya. Sehingga nanti masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana memitigasi wilayahnya masyarakat tersebut. Jadi terus mereka biasanya kayak di Simbo Mulyo itu pernah setelah kita simulasi mereka punya inisiatif dibongkar ini
Oh iya. Portalnya ini yang tadi menghambat gitu Ya, dan sebagainya. di sana kan daerah padat sekali. Betul, betul. Kita pernah melakukan simulasi di sana dan warganya sangat positif gitu. Kita lakukan simulasi, mereka, oh ya tadi hambatannya, obstacle-nya di sini, gitu. Ada gapura apa, mereka kemudian inisiatif untuk membongkar saat itu juga. Artinya dengan mereka diedukasi secara teoritis, kemudian secara praktek juga, mereka langsung paham ya. Paham, langsung ngerti yang penyebabnya. Apakah di sana juga daerah ini ya sering terjadi kebakaran ya? Termasuk salah satunya. Artinya kesadaran itu muncul ketika ada kejadian, kemudian ada halangan-halangan itu yang cepat sadar itu. Mereka cepat sadar, mereka paham sendiri dan sebagainya. Itu di sisi pencegahan tadi. Mulai adik-adik tadi, sekolah juga kita edukasi, mahasiswa sampai ke masyarakat. Nah, kemudian fungsi yang kedua di Dinas Pemadam Kebakaran adalah kita pemadaman sendiri. Di pemadaman kebakaran kami memiliki 21 pos dan rayon yang tersebar di Surabaya. 21 pos dan rayon. Jadi ada 5 rayon, 16 pos tersebar. Jadi kemudian untuk unit kami saat ini memiliki 87 unit kendaraan pemadam, baik mulai roda 2 sampai roda 16. Yang Bronto Skylift 104 itu, 104 meter itu rodanya 16. Itu yang terbaru itu? Yang terbaru ada selain Heavy Duty Rescue kemarin yang tanggal 31 Desember 2022 di launching oleh Pak Wali. Heavy Duty Rescue, mobil rescue. Jadi kita punya 87 sekarang. Ya, selain itu kami ada 656 pasukan yang siap untuk menjaga siaga kota ini 24 jam. 24 jam. Nah, dan kami disupport juga dengan Command Center 112. Jadi di Command Center 112 di Kota Surabaya ini Bapak Wali Kota Mas Eri ini tidak mau ada dinas yang super dinas gitu, tidak ada, semua harus berkolaborasi. Jadi di Command Center itu ada 9 OPD, jadi ada Satpol, ada Dinas Pemadam, ada Disub dan sebagainya. Respon time kami insya Allah se-Indonesia ini yang paling cepat 7 menit. 7 menit. Dari laporan warga sampai petugas datang. Jadi mulai laporan warga masuk di Command Center 112 sampai petugas datang di TKK. Sementara ya Permendagrinya 15 menit, Mas. Permendagri 15 menit, tapi ada inovasi-inovasi sehingga 7 menit bisa sampai. Dan inovasi ini kemarin tahun 2022 kita ikutkan di kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Menpan RB. Dan kami masuk top 45. Top 45 inovasi yang di luar IT gitu, yang lain-lain kan aplikasi-aplikasi begitu. Kami yang di luar aplikasi itu top 45 inovasi termasuk di dalamnya itu. Kalau Surabaya ini memang salah satu jagonya kalau berinovasi ini ya. Iya, insya Allah. Dan 7 menit itu kenapa bisa sampai, karena tadi ada kolaborasi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Jadi begitu ada laporan masuk, yang merespon bukan hanya yang di komentar, yang merespon bukan hanya dari Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi Dinas Perhubungan ini juga salah satu kunci pokoknya, karena pada saat petugas pemadam kebakaran memerintahkan unit yang ada di pos A menuju titik kebakaran, Disub langsung melakukan intervensi terhadap traffic light misalnya. Jadi traffic light-nya diijukan semua. Karena dari pusatnya. Ya, karena traffic light di Surabaya ini sudah tidak menggunakan countdown, ya kan, langsung menggunakan SITS, Surabaya Intelligent Traffic System. Jadi yang ada CCTV-nya itu. Jadi begitu kita menuju, Disub langsung melakukan intervensi terhadap traffic supaya tidak kena merah, harus diijukan sampai ke jalur TKK. Itu yang salah satunya untuk mempercepat itu, untuk tiba di lokasi. Demikian juga polisi, di situ juga di Command Center ada kepolisian juga ada di situ. Jadi kalau misalnya harus menutup jalan misalnya, harus kontraflow misalnya dan sebagainya, sehingga itu yang mempercepat respon time kami. Dan alhamdulillah selama ini capaian respon time kami 100%, tidak ada yang pernah lebih dari itu. Dan secara jumlah juga dari tahun ke tahun sudah mulai menurun. Mulai 2019 dari 900 sekian kejadian, 2020 sudah turun menjadi 644, dan kemarin 2022
614 kejadian. Ya. Ya, dan saat ini sampai dengan hari ini yang untuk 2023 ada 73 kejadian sampai dengan bulan Maret ini. Ya. Ada 73 kejadian. Artinya sudah insya Allah nanti akan semakin menurun. Jadi itu terkait dengan pemadaman, dan untuk sisi lain itu penyelamatan. Nah, di penyelamatan ini yang sekarang malah meningkat. Di 2021 itu datanya ada 600 sekian kejadian penyelamatan. Di 2022 peningkatannya lebih dari 100%. Jadi ada 1.200 kali kita melakukan penyelamatan. Itu baik evakuasi. Berdasarkan laporan dari warga ya. Ya. Berarti sekarang warga Surabaya itu senang lapor kalau. Iya. Dan kami harus close case, Mas. Kalau ada laporan masuk di comment center harus close case. Kasusnya harus nggak boleh, Jarno itu nggak boleh. Betul. Harus kita respon sampai misalnya kalau yang ada yang laporan palsu juga itu. Meskipun laporan palsu itu kita harus di lokasi. Dicek di lokasi kita laporkan, ada fotonya misalnya yang ketangkep kapan hari itu dia melapor laporan palsu di WTC. Jadi minggu pagi dia laporan WTC kebakaran. Kita meluncur ke sana. Ternyata tidak ada. Kita minta ketemu sama satpamnya. Katanya kemana? Tidak ada. Ya kita foto sama satpam bahwa kita sudah nyampe di lokasi, tidak ada. Siangnya dia telepon lagi, melaporkan lokasi yang sama WTC. Dan itu di kami SOP-nya tetap harus berangkat, Mas. Iya. Tidak boleh diabaikan. Kalau bahasa Jawanya lebih baik kecilik daripada kecolongan. Iya. Begitu nanti kita takutnya ikut kan tadi ikut paling bujui, ternyata kebakaran bener kita ini itu yang tidak boleh. Itu jadi SOP kami gitu. Dan penyelamatan ini macam-macam, mulai penyelamatan binatang itu mulai biawak, ular, tawon, terus buaya juga pernah. Ya, kemudian evakuasi kendaraan, jadi mobil masuk sungai, dorkars masuk sungai, macam-macam. Termasuk penyelamatan manusia juga. Jadi ada yang meninggal, posisinya di lantai 2, badannya besar. Kalau tim kesehatan mengevakuasi dari lantai 2 turun tidak bisa, kita evakuasi vertikal evakuasi. Jadi kita pakai tandu, pakai tali dan sebagainya. Penyelamatan seperti itu, evakuasi jenazah, penyelamatan korban masuk sumur juga pernah, termasuk sampai water rescue, mencari korban yang ada di sungai, tenggelam di sungai. Jadi itu, Mas, yang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu tugas-tugas kami secara pokok gitu. Gitu. Pak, kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa di Surabaya adalah salah satu kota yang terpadat kan. Apalagi kan saya juga asli Surabaya. Di Simo itu kan padat kan. Padat. Di Balongsari juga, apalagi di Dokupang juga. Lah, bagaimana sih mengedukasi mereka masyarakat supaya ketika mereka meninggalkan rumah ya, terutama pada saat seperti ini jelang Idul Fitri mereka mudik. Mencegah supaya rumahnya tidak terbakar itu bagaimana, Pak? Iya, ini kebetulan. Jadi kebetulan sebentar lagi sudah mulai masuk libur cuti bersama ini sudah mulai. Ini warga sudah mulai ada pergerakan ini yang mudik ini yang bukan Surabaya. Jalannya sudah padat. Iya betul, Mas. Jadi himbauan ya ini sekaligus buat masyarakat. Yang pertama untuk kendaraannya sendiri. Jadi yang pertama untuk unit kendaraan yang mau dipakai mudik atau kendaraan yang akan ditinggal mudik yang ditaruh di rumah misalnya. Jadi saya berangkat ke sini persis ada kejadian mobil kebakaran di Rungkut Kidul. Jadi mobil Kol diesel L300 itu ya. L300 itu kebakar. Jadi padahal mobil itu setelah dipakai. Jadi mungkin overhead dan sebagainya. Jadi sekali lagi mobil yang mungkin mau dipakai mudik atau yang ditinggal itu harus diperhatikan juga. Kalau yang dipakai mudik mungkin harus dicek lagi terkait dengan kelistrikannya, kabel-kabelnya. Terutama kan di Surabaya kan banyak, Mas, mobil yang diparkir di luar ya. Nggak punya garasi, mobil diparkir di luar. Itu rawan sekali dimasuki tikus. Sehingga kemungkinan kabel-kabelnya digigit tikus, kemudian kabelnya terkelupas, terjadi konslet dan sebagainya. Itu perlu dicek. Kemudian untuk mobil yang ditinggal di rumah misalnya, kalau dalam waktu yang lama ada baiknya strumnya dari aki itu salah satu dicabut
sehingga kelistrikannya betul-betul tidak ada sambungan sama sekali. Dari aki itu dilepas akinya dilepas supaya tidak terlepas dari kelistrikan dan sebagainya. Dan kalau yang lebih aman lagi, misalnya kalau punya garasi, ini tadi kebetulan dari Dinas Perhubungan juga menyiapkan ada park and ride yang dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya. Misalnya mobilnya di rumah ada 3 misalnya, yang satu dipakai untuk mudik, garasinya cukup 1 mobil, yang satu taruh mana gitu. Kalau di luar kan bahaya. Monggo pemerintah kota nyiapkan ada beberapa park and ride, salah satunya di Mejen Sungkono. Itu ada, silahkan bisa diparkir di sana gitu ya, supaya untuk amannya. Nah, itu terkait dengan mobilnya. Kemudian untuk rumahnya yang ditinggal ya, berdasarkan data, mayoritas kejadian kebakaran itu yang pertama karena konsleting listrik. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, kalau ditinggal mudik rumahnya minimal dalam waktu yang lama, untuk kelistrikan misalnya lampu ya, lampu kalau sebaiknya dinyalakan yang urgent saja. Misalnya lampu teras saja misalnya cukup, lampu-lampu yang lain bisa dimatikan. Kemudian yang kedua, alat-alat elektronik. Untuk alat-alat elektronik yang sering kejadian itu kipas angin misalnya. Kipas angin kalau ditinggal mudik jangan hanya diposisikan off. Kalau bisa kabelnya juga dicabut. Dicabut juga. Kecuali mungkin kalau kulkas ya, kulkas kalau ada isinya masih banyak, masih mau dimakai ya itu harus mancap. Bau nanti. Iya, nanti bau. Kulkas misalnya masih nancep, atau CCTV, mungkin untuk CCTV kebetulan CCTV masih harus bisa nancep, enggak apa-apa. Tapi di luar itu jangan hanya diposisikan off. Misalnya televisi, kemudian kipas angin dan lain-lain, magic jar misalnya, sudah dicabut saja. Amannya lebih aman dicabut gitu ya. Ya, itu untuk kelistrikan. Kemudian untuk kompor ya. Yang menggunakan LPG dan sebagainya. Ini sekaligus menghimbau kepada masyarakat. 3 hari yang lalu di Bogen Gang 3 itu kejadian kebakaran karena LPG ngebros. Jadi ini sering. Jadi masyarakat perlu kita himbau. Jadi kalau ditinggal misalnya yang ditinggal LPG kalau ditinggal ya sebaiknya dicabut dari regulator. Jadi jangan hanya dimatikan kompornya. Ada baiknya dicabut regulatornya. Ya. Sehingga aman gitu, lebih aman, gasnya nggak aman. Kemudian kalau misalnya sudah dicabut kemudian terjadi kebocoran gas LPG itu kan baunya nggak enak ya, baunya itu memang disengaja dikasih larutan yang menimbulkan bau gak enak supaya terdeteksi kalau ada kebocoran dan sebagainya, masyarakat bisa mendeteksi itu. Nah, apa langkah-langkah kalau ada LPG bocor? Sehingga yang pertama, penempatan LPG sebaiknya di tempat yang air flow-nya ini bagus. Jadi jangan di ruangan yang kedap, harus ada aliran udaranya yang bagus. Sehingga kalau ada kebocoran, ini gasnya juga ikut keluar. Nah, misalnya kalau ruangan itu kedap, kemudian habis kita tinggal mudik masuk rumah kok baunya gas ya bocor. Yang pertama yang harus dilakukan, harus dibuka semua jendela, pintu supaya gasnya keluar dengan udara. Kalau posisinya lampunya mati, jangan dinyalakan. Kalau posisinya lampunya nyala, jangan dimatikan. Apa tujuannya? Jangan memicu ada percikan. Gitu. Percikan api dari listrik itu ya. Kita mematikan atau menyalakan lampu itu di sekalinya pasti ada percikan. Kalau gas itu sudah menyambar ke situ akan bisa menimbulkan kebakaran tadi. Jadi sehingga kalau ada di indikasi ruangan itu sudah mulai berbau gas, langkah-langkahnya seperti tadi. Dibuka jendela, pintu selebar-lebarnya, tujuannya supaya udara ini bisa cepat berganti, dan kalau posisi lampu jangan menimbulkan percikan. Artinya kalau ada lampunya masih posisi mati jangan dinyalakan. Kalau sudah nyala, jangan dimatikan. Jadi itu. Kemudian pada saat melaksanakan memasak gitu ya. Kemarin yang kejadian, ini hampir sama yang dengan di Peneleh itu. Jadi yang di Peneleh itu ada pesanan nasi kuning, dia memang ada dia usaha itu ya. Dan usaha catering. Tapi di rumah padat, Pak. Jadi di lorong gitu, kompornya jejer-jejer.
kompornya jadi jejer, salah satu kompor gasnya kehabisan. Salah satu kompornya itu kehabisan LPG. Dia ganti. Waktu ganti kompor yang lain posisinya menyala. Jadi begitu ngebros sudah nyaut. Itu tujuh orang korbannya, 3 luka bakar yang serius, 3 orang. Nah, 3 hari yang lalu di Jalan Bogen Gang 3 sama kejadiannya. Dia tapi di rumah. Itu juga gitu, ada pesanan, ada 2 kompor yang dipakai, salah satu habis. Dia mengganti LPG-nya, kompor yang satu menyala. Begitu ngebros nyaut sama kompor yang menyala tadi. Jadi himbauan kami, kalau memasak lebih dari 2 kompor misal dan sebagainya, pokoknya kalau mau mengganti LPG, jangan ada api yang menyala. Dimatikan dulu semua sampai diganti, posisinya sudah shift, dicetek nggak bocor, ininya lancar, baru yang lain dinyalakan. Jadi itu terkait dengan keamanan ya, selain listrik tadi, kompor, terus ada lagi faktor X ini. Jadi kemarin yang di Manyar Sabrangan, kemarin Mas, kemarin hari Senin, Selasa, di Manyar Sabrangan, ini adik-adik main petasan. Jadi bapaknya ini kerjanya ojek online ya, ojek online, ditinggal adik-adik ini main petasan di rumah, main kembang api yang gambar kupu-kupu yang bisa itu. Nah dilempar, karena takut dilempar di atas rumah, membakar atap rumah, akhirnya harus 1 rumah habis kemarin. Jadi ini memang saat liburan, yang punya putra putri yang usianya masih perlu diawasi, sebaiknya tetap diawasi, karena mereka akhirnya kegiatannya kan main-main yang apa itu yang harus perlu diawasi. Apalagi jadi sekarang banyak penjual petasan juga, Pak. Iya, jadi yang kemarin di Manyar Sabrangan itu kasusnya karena adik-adik main petasan, kembang api, petasan itu. Jadi itu, dan kasus seperti itu bakar terus gak sengaja ada anak-anak kecil ditinggal. Itu yang ditandes itu malah dia punya showroom mebel. Jadi depannya showroom mebel, belakangnya itu untuk membuatnya gitu ya. Putranya itu mainan korek, karena kepanasan dilempar kok pas busa yang untuk lapisannya mebel itu. Itu mudah terbakar itu. Jadilah habis, mulai gudangnya sampai tempat showroomnya habis. Jadi jadi mulai konsleting, kemudian kompor, kemudian tadi perilaku dari ternyata nggak adik-adik saja yang di belakangnya Hotel Pop dekat Hotel Pop di dekat Pasar Atom itu orang besar, tapi memang dia agak bukan ODGJ, nggak sampai ODGJ, tapi yang masih perlu sudah besar itu tiap hari memang kerjaannya bakar-bakar gitu. Cuman itu waktu itu nggak diawasi, terbakar balai RW, terbakar pada sampingnya itu persis belakangnya Hotel Pop, yang di balik temboknya ini adalah tandon solar untuk gensetnya, itu sudah hampir itu atapnya itu sudah sempat kebakar. Berarti ini harus ada gerakan untuk mengedukasi bersama-sama masyarakat. Betul. Kalau bahasanya Pak Wali itu kan gotong royong gitu. Betul. Nah, ini juga apakah tugasnya PMK juga, Pak, untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka peka terhadap lingkungannya ya. Kayak tadi itu anak kecil bermain petasan, kemudian ada penjual yang punya kompor beberapa, dia mengganti LPG dan sebagainya. Lah, bagaimana cara menggerakkan masyarakat ini supaya mereka juga peka terhadap mencegah kebakaran di Surabaya? Ya, jadi untuk sosialisasi kami sebetulnya ada KSH di situ ya. Di Surabaya ini ada kurang lebih sekarang sudah 30 ribuan lebih. KSH, Pak? Kader Surabaya Hebat. Kader Surabaya Hebat. Kader Surabaya Hebat ini warga-warga Surabaya yang tadi peduli terhadap gotong royong tadi. Mereka dibekali dengan beberapa ilmu. Dia bisa juga sebagai pemantau jentik, mereka juga sebagai kader lingkungan, dia memantau kebersihan dan sebagainya. Dia juga memantau memitigasi kebakaran. Dari ilmu Madagaskar dulu namanya, masyarakat dan keluarga siaga kebakaran. Madagaskar. Iya betul. Dulu ada namanya Madagaskar. Itu masuk di KSH juga. Jadi ibu-ibu juga ini yang setiap harinya itu kan dari PKK.
Artinya nanti pengembangan ke depan itu satu dasawisma harus ada satu kader tadi yang punya ilmu pengetahuan tentang itu gitu. Sekarang lagi berkembang memang bibitnya dulu pada saat tanggal 1 Maret 2022 itu di launching Madagaskar tadi. Ini masih satu kelurahan satu. Ya. Nah, kemudian harapan kami nanti dari satu kelurahan satu ini kader nanti mengembangkan jadi satu RW 1, kemudian dikembangkan lagi satu RT 1, baru satu Dasawisma 1. Nah, ini di kader tadi itu ada semacam juknisnya gitu, ada listnya. Kalau di kampung dia harus ngecekin apa saja gitu. Dia punya kotak P3K enggak, rumahnya punya apar enggak, terus di lingkungannya itu sampah numpuk itu diapain, dibakar apa dan sebagainya. Itu ada list-listnya yang mereka tinggal ngisi aja tinggal ngisi sehingga dilaporkan. Dari data itu begitu dilaporkan di aplikasi Sayang Warga itu nampak di peta itu di kampung mana yang rawan kebakarannya, mana yang tingkat rawan kebakarannya rendah, mana yang tinggi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengantisipasi seperti tadi Mas yang sampaikan, kalau yang di Petemon, di Simo itu kita karena unit sulit masuknya di sana, selain padat dan gangnya kecil, bahkan naik motor pun harus turun dituntun. Kan ada juga begitu Mas Surabaya. Itu kita bangunkan namanya hidran kering. Jadi hidran kering itu kita pasang pipa besi sepanjang kampung itu. Jadi yang sudah kita bangun ini di Kupang Kerajaan, kemudian Kaliwaron Gang 5, sama di Pulau Wonokromo belakangnya Pertamina itu. Itu kalau yang dari belakangnya Pertamina itu CSR dari Pertamina. Jadi fungsinya apa? Pipa itu kalau kita ada kebakaran di perkampungan itu, mobil kami hanya standby di ujungnya jalan tadi, di ujung pipa. Kita suntikkan di situ. Itu karena mobilnya nggak bisa masuk gitu. Mobilnya nggak bisa masuk, suntikkan di situ, nanti di ujung ini setiap 20 meter ada outlet yang disiapkan juga ada selangnya. Dan masyarakatnya sudah kita latih. Gitu. Bagaimana caranya? Itu berapa jumlahnya di Surabaya, Pak? Daerah-daerah permukiman yang sudah dipasang hidran kering itu. Tadi yang saya sampaikan untuk hidran kering yang sudah kita pasang 3. Memang baru, ini inovasi baru. Inovasi baru hidran kering. Nah, ini memang dasarnya di kajian dulu. Kajian itu nanti menyebutkan kampung mana saja yang rawan dan yang perlu dipasang hidran kering. Ini termasuk diidentifikasi oleh kader tadi ya? Betul. Mereka juga mengidentifikasi kampung-kampung yang mekanismenya pada saat Musrenbang dia mengusulkan. Ini Pak, kita perlu ini. Ada yang minta sumur. Kita kan di Surabaya ini memang tidak ada hidran seperti Mas Haji kalau lihat film-film di luar negeri itu ada hidran yang di pinggir jalan kalau ditabrak mobil muncrat itu tidak ada di Surabaya. Kecuali kalau di mall, hotel dan sebagainya itu karena standar internasional dia harus punya. Tapi untuk kota, untuk pemerintah kota kita siapkan sumur. Jadi sumur kebakaran kita punya kurang lebih sekarang 390-an. 390 sumur yang tersebar di Surabaya. Di sumur itu kapasitasnya 10 kubik. Jadi kalau ada kebakaran di mana untuk reload amunisinya, ya kalau habis nyemprot ngisinya di sumur-sumur tadi. Ya. Pak, kemudian ini kan jelang Lebaran ini, apakah ada imbauan kepada masyarakat, terutama ya RT RW ya, tokoh-tokoh masyarakat itu supaya berperan juga mengedukasi maupun mencegah dan menyampaikan kepada warganya ya, supaya mereka juga sama-sama saling mencegah itu. Apakah sudah ada menggerakkan RT RW ini? Jadi kalau kebakaran itu kan merupakan salah satu bencana. Nah, secara menyeluruh kebencanaan itu ada OPD yang mengampuh itu di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari BPBD ini kemarin Kepala Dinas sudah membuat edaran himbauan kepada masyarakat yang dari Pak Wali sebetulnya himbauan yang dikonsepkan oleh BPBD dan tangani Pak Wali untuk diedarkan ke masyarakat. Satu lagi saya tadi Mas lupa, kalau meninggalkan rumah ya untuk mudik, tadi selain kelistrikan, mobil dan kompor, satu lagi hal yang lebih penting,
pamit sama warganya, Tetangga ya. tetangga, mungkin RT-nya, mungkin kalau percaya ya titip kuncinya. Kalau ada apa-apa nanti bisa cepat, warga itu bisa cepat langsung mengantisipasi di rumah itu. Pamitan ke warga, saya tinggal sampai tanggal sekian. Ini kuncinya kalau percaya ke tetangga ya titip, ini kunci saya. Kalau enggak dititipkan Pak RT dan sebagainya. Kalau Pak RT-nya enggak mudik. Dan edaran itu sudah diedarkan, Mas. Edaran sudah dibuatkan oleh Pak Wali, disampaikan kepada masyarakat, gitu, Mas. Ya ini benar ini. Ya. Harus pamitan ke tetangga ya. Iya, betul. Jangan sampai ditinggal mudik, tetangganya Nggak tahu. ya. Iya. Moro-moro tanya ini kemana? Iya, Nggak pulang-pulang gitu ya. Iya. Pak, kemudian bukan potensi ya, jumlah daerah-daerah permukiman yang rawan kebakaran di mana saja ya, Pak? Di Surabaya ini, supaya masyarakat juga bisa mengantisipasi ini, Pak. Ya, sekali lagi kalau kebakaran ini kan bencana. Iya. Jadi kami tidak bisa, kalau misalnya tahun kemarin banyak di Surabaya Utara, pasti kesimpulan nanti di Surabaya Utara sering tidak bisa begitu. Apapun kita masih percaya bahwa kebakaran itu bencana yang merupakan cobaan dari Allah SWT. Kalau orang nggak tahu kapan terjadinya, di mana, kita tidak bisa memprediksi atau lebihnya. Iya, karena nggak disengaja, Pak. Iya, karena nggak sengaja. Tapi dari data memang yang paling banyak saat ini masih di wilayah timur gitu. Surabaya Timur ya. Ya, mungkin karena jumlah penduduknya banyak mungkin ya. Banyak yang di timur atau sebagainya. Dan sudah sering diedukasi ya mereka ya? Sering. Ya. Jadi target kami 1 tahun itu mengedukasi kurang lebih 200 untuk yang perkampungan ya. Yang untuk perkampungan 200. Itu target kami. Itu di luar yang sekolah, di luar yang pasar, di luar puskesmas, di luar kantor dan sebagainya. Itu yang khusus RT RW. Makanya silahkan dalam kesempatan ini RT atau RW yang minta dilakukan sosialisasi di wilayahnya, monggo. Kami siap kapan saja. Mau hari Sabtu, Senin sampai Minggu kita siap. Mau pagi, mau sore, mau malam boleh. Kami siap. Kami bahkan, saya sendiri ini pernah kena prank, Mas. Jadi teman-teman ini melakukan simulasi. Gitu kan. Kalau simulasi memang kan kayak beneran gitu. Jadi ada laporan masuk ke comment center lewat HT, saya pas lagi makan sama teman-teman gitu. Wih, kebakaran. Geser sih, ada kebakaran, saya tinggal itu mereka. Udah saya pakai lengkap, APD lengkap. Masuk di Gubeng gitu, Gubeng Kertajaya sampingnya itu. Begitu saya masuk, situasinya kok aneh ya, warga kok tenang-tenang gitu loh. Biasanya kalau udah gitu tuh dari pintu jalan raya itu sudah ngarahkan mobil, gitu sudah banyak orang baris. Ini kok aneh gitu. Begitu masuk belok gangnya, teman-teman lagi menjelaskan. Ternyata simulasi. Ya sudah, mau apa lagi? Ya sekaligus saya masuk, saya lakukan simulasi juga, sosialisasi ke warga juga. Oke. Iya. Jadi terlanjur basah, ya. basah sekalian lagi. Terlanjur basah mandi sekalian, Mas. Ya. Kemudian kalau orang-orang yang memberikan laporan palsu itu sering, Pak ya? Dulu sering. Ya, jadi pernah ketangkap juga dan diekspos di salah satu media karena kita minta supaya warga tahu bahwa janganlah melakukan itu. Tugas ini sangat beresiko gitu. Begitu ada informasi kebakaran di titik A, ini petugas menuju lokasi itu ngejar waktu 7 menit tadi dengan segala resiko, dengan kecepatan maksimal. Gitu, dengan kecepatan maksimal sebisa mungkin mencapai respon time itu gitu loh. 7 menit ini. 7 menit gitu ya. Nah, kalau resiko-resiko itu ternyata kemudian sampai di lokasi ternyata dibohongi, itu kan bahaya. Iya. Dalam perjalanan kita enggak tahu apa saja kan dalam menempuh 7 menit itu kan resikonya macam-macam gitu. Nah, harus termasuk lalu lintas ya. Iya, lalu lintas. Pada saat padat kan ini juga. Dan alhamdulillah warga Surabaya ini sangat aware dengan mobil PMK. Ya. Jadi kalau kita ini Pak, ya mohon maaf, warga ini sudah paham, udah PMK udah mereka ngasih jalan sendiri gitu. Saya bangga dengan warga Surabaya ini. Salut saya. Gitu. Memang mereka sudah sadar mungkin ya. Jadi janganlah dilakukan itu. Resikonya sangat tinggi sekali. Jangan dibuat main-main karena petugas pada saat mencapai yang
di lokasi yang dilaporkan itu dengan segala resiko. Ini Gitu. bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, Pak? Sudah pernah, selalu Sudah kita pernah, laporkan dan sudah pernah ketangkep dan kita expose di salah satu media, gitu. Jadi dia nongkrong di salah satu warung, dia ya nggak sadar kalau dia sudah diintai, gitu ya ketangkep, sudah ditangkep dari pihak kepolisian, kemudian ya diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Ya, Ya ini supaya mereka nggak bermain-main lagi kan, biar Ya. mereka juga jerah ya. Nggih. Karena ini satu resiko terhadap petugas juga Ya. ya kan. Kemudian ya nggak baik juga kalau ini. Tapi model-model penipuan seperti ini sudah berkurang kan? Udah berkurang. Sudah berkurang. Lama sudah enggak, cuman tadi waktu dekat ke sini sempat ini laporan katanya di Korem itu, di belakang Korem itu, di tanah kosong di Korem katanya ada kebakaran. Kita meluncur enggak ada. Ini kita laporkan ini. Kita laporkan. Ada lagi ini, mulai kambuh ini. Mulai kambuh lagi. Udah lama enggak ada. Iya, Udah lama enggak pernah ada. Ini tadi pagi ini satu aja. Sore ini tadi. Hanya satu ini tadi kok. Loh, kok muncul lagi ini aneh ini. Gitu. Ya semoga ke depan orang-orang ini tidak melakukan itu lagi lah ya. Ya, gitu Mas. Sama-sama sadar. Ya. Pak Dedi terakhir himbauan yang terpenting bagi masyarakat di tengah mudik ini apa Pak? Ya sebagai warga Surabaya ya, yang himbauan dari Bapak Wali juga kita harus mengedepankan gotong royong. Mana gotong royong dulu harus kita munculkan kembali. Ya. Jadi gotong royong bukan hanya kerja bakti saja. Jadi termasuk melakukan mitigasi kebakaran ini juga bisa kita wujudkan dengan gotong royong, dengan saling menghimbau kalau ada warganya yang bakar-bakar sampah ikut ngelarui lah, ikut ngelarui ojo rek, jadi obong nanti efeknya gini misalnya gitu. Kalau ada yang mau mudik misalnya pamitan, ya ikut mengingatkan, ya opo kompormu mbok pateni kita kalau ada yang mau keluar. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu salah satu bentuk gotong royong juga untuk baik untuk kita maupun masyarakat. Karena tidak memungkinkan juga kalau salah satu rumah yang terbakar, efeknya kalau merambat rumahnya dia juga bisa kena karena gitu. Jadi sehingga ini harus kita bangun mitigasi kebakaran ini dengan mengedepankan gotong royong juga, saling mengingatkan. Ya, jadi kalau ada yang masak dan sebagainya itu gonono aja ditinggal metu dan sebagainya, saling mengingatkan itu. Gitu Mas. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Bapak Dedi Irianto.